Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam kesempatan kali ini selesai kita mengikuti sidang dan saya saat ini bertemu dengan Bapak Asmijan selaku tim kuasa hukum dan juga LBH Pagar Nusa Cabang Nganjuk. Beliau Bapak Asmijan yang mengawal proses persidangan kali ini. Dalam kesempatan ini saya akan bertanya beberapa hal terkait hasil sidang dalam kegiatan sidang sore hari ini. Nah, selamat sore Pak Asmijan, terima kasih waktunya. Siap. Setelah hasil sidang kali ini, bisa dijelaskan Pak Asmijan, hasil sidang hari ini itu secara umum hasilnya seperti apa? Alhamdulillah, jadi Mas Jazuli. Jadi begini Mas Jazuli, ini tadi proses persidangan hari ini agendanya yaitu sidang tentang pembuktian saksi. Pembuktian saksi tadi kami memantau dan juga mengawal dari para korban maupun saksi fakta yang dihadirkan tadi 4 orang saksi untuk memberikan keterangan terkait dengan peristiwa korban pengeroyokan yang terjadi di Kecamatan Patan Rowo. Ya. Pada intinya hari ini tadi secara garis besar bahwa proses persidangan berjalan dengan lancar. Jadi para saksi juga menjelaskan secara jelas kronologi peristiwa, kenapa sampai terjadi meninggal dunia maupun terjadi luka berat maupun ringan. Jadi intinya pada hari ini tadi sidang yang diagendakan yaitu tentang pemeriksaan saksi. Jadi sudah masuk tahap pemeriksaan saksi? Ya betul, pemeriksaan saksi. Dan tadi sempat disampaikan bahwa sebelum sidang ini kemarin sudah pernah sidang 1 kali, yaitu namanya pembaca dakwaan. Nah, dari beliau tersangka yang dihadirkan hari ini tadi diancam dengan pasal 262. Kalau yang dulu 170, kalau KUHP yang baru itu, KUH Bidang yang baru itu adalah diganti dengan pasal 262. Ancamannya yaitu ayat 1, yaitu diancam 5 tahun penjara. Nah itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sidang lanjutannya itu dilaksanakan kapan Pak setelah hari ini? Untuk sidang lanjutannya tadi perkembangannya memang ada pemeriksaan saksi lagi karena dari terdakwa akan mengajukan saksi yang meringankan. Berarti tanggal 1 minggu lagi, kurang lebih sekitar tanggal 28 akan ada sidang lagi, tapi sidang masih dalam posisi pembuktian saksi dari terdakwa. Kuasa hukum terdakwa akan menghadirkan saksi. Itu. Terus menurut Bapak Asmijan, hasil sidang kali ini tuntutan sudah sesuai dengan tuntutan JPU apa tidak? Setelah mendengarkan kesaksian dari saksi dan juga terdakwa, apakah ada perubahan tuntutan dari JPU Pak? Jadi begini, memang kalau untuk sidang hari ini tadi belum sampai mengarah ke tuntutan, tapi masih kemarin jaksa penuntut umum baru memberikan surat dakwaan yang sidang kemarin ya. Kalau hari ini memang fokus ke sidang pembuktian. Jadi nanti kalau sidang pembuktian sudah selesai, berarti agenda berikutnya adalah sidang tuntutan yang seperti panjenengan sampaikan. Tapi yang jelas perkara ini sudah berjalan secara normal karena ada tiga penyeplitan. Jadi pertama anak yang di bawah umur ada tiga orang tersangka, terus yang untuk yang dewasa itu ada 4 orang tersangka yang juga diseplit. Terus yang satu nanti ada 1 tersangka yang terkait dengan
akibat meninggal dunia. Jadi ada 3. Jadi di hari yang sama ada 3 peristiwa gitu Pak ya. Yang ini tadi yang dihadirkan 4 saksi, terus berapa terdakwa Pak? Jadi begini, kalau untuk hari ini masih sidang khusus untuk usia dewasa yang 4 orang saja. 4 orang. Tapi kalau yang 3 belum dewasa itu nanti ada agendanya sendiri. Terus yang 1 yang diduga di-split 1 mungkin arahnya ke meninggal dunia Nabil itu juga belum dilimpahkan di kejaksaan tapi masih di Polres. Artinya ada 3 tahapan yang tidak sama jadi satu berkas itu. Oh iya, iya. Begitu. Sidang hari ini apakah ada kendala Pak mungkin menurut jenengan ataupun ada perubahan termasuk dari kuasa hukum tadi ada nggak yang meringankan dari terdakwa gitu dari keterangan saksi dan juga terdakwa? Kami rasa untuk persidangan hari ini kelihatannya secara umum peristiwa itu diakui oleh terdakwa. Oh, sudah diakui walaupun oleh terdakwa. ada sedikit ada keterangan yang mungkin belum cocok, tapi secara normatif memang dia mengakui memang terjadi peristiwa pengeroyokan itu. Ya insya Allah saya lihat tadi sidang juga berjalan dengan lancar, kondusif, tanpa ada halang-halangan yang lain. Oh iya iya. Gitu. Iya. Terus harapan nih Pak Asmijan selaku LBH Pagar Nusa, ada harapan mungkin tentang putusan hakim nanti Pak? Jadi begini, memang harapan kita memang karena peristiwa ini memang betul-betul peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia. Jadi harapan kita memang perkara ini harus kita betul-betul kita proses secara hukum sehingga apa yang dilakukan oleh para pelaku itu betul-betul ada rasa keadilan. Dan juga memang kita sebagai umatnya Tuhan, jadi kalaupun secara pribadi itu mereka minta maaf, kami rasa ya tidak ada salah untuk dimaafkan secara kekeluargaan. Tapi dalam hal proses hukum memang tadi tegas tidak ada kata maaf. Tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lebih-lebih khususnya yang terjadi sampai meninggal dunia, ini harus betul-betul kita kawal. Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan harapan keluarganya, harapan masyarakat, lebih-lebih juga harapan dulur-dulur yang ada di perguruan Pagar Nusa. Ada pesan yang ingin disampaikan dari keluarga korban Pak, mungkin yang tidak bisa hadir mengikuti sidang hari ini, mungkin ada pesan untuk keluarga korban? Memang keluarga korban selalu berpesan, jadi mohon perkara ini untuk sangat dibantu dikawal. Jadi makanya dengan pesan itu selalu akan kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Tapi yang jelas harapan mereka dia tetap memohon berpesan agar perkara ini betul-betul dikawal sehingga siapapun yang bersalah itu betul-betul bisa diputus, dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi begitu. Setelah mengikuti sidang hari ini Pak, mendengarkan kesaksian dari saksi dan juga terdakwa, mungkin ada pesan dan juga pesan ataupun kesan terkait nanti kedepannya seperti apa, atau himbauan yang bersifat nanti biar tidak terjadi hal seperti ini lagi, mungkin bisa disampaikan Pak? Ya, jadi begini, memang saya tidak segan-segan sering menyampaikan pesan dan kesan. Pelajaran apa gitu Pak yang bisa disampaikan? Jadi memang prinsipnya kita sebagai warga Nganjuk itu memang harus guyup rukun, harus damai, guyup rukun. Nah itu harus diawali dari pimpinan-pimpinan, terutama pimpinan perguruan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh organisasi kemasyarakatan, itu harus guyup rukun sehingga kita bisa menciptakan situasi itu semakin kondusif. Kita juga terus menggunakan saling kita saling kerjasama
antar kedua juga antar warga yang ada di sini. Jadi saya yakin adanya kita ada kekompakan, kita sering silaturahim, kita sering komunikasi sehingga persoalan-persoalan ini bisa diminimalkan sehingga terjadi kedamaian di Kabupaten Nganjuk. Iya, ya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Semoga ada pelajaran di balik kasus ini dan juga saya berharap semoga sidang yang selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan secara bersama-sama dan bisa adil sesuai yang hukum yang berjalan gitu ya. Terima kasih Pak Smijan atas jawabannya. Mungkin begitu yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, Pak. Siap. Terima kasih. Berikut tadi